Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang program linear. Kira-kira apa sih program linear itu? Program linear adalah suatu program yang digunakan sebagai metode penentuan nilai optimal, yaitu untuk memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi linear yang bergantung pada kendala atau batasan linear. Kendala ini bisa merupakan persamaan atau pertidaksamaan, dan biasanya kendala ini dilambangkan dengan huruf Z. Materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu ada 3 pokok sebab. Yang pertama, menentukan model matematika. Yang kedua, menentukan daerah himpunan penyelesaian atau HP. Yang ketiga, menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Sebelum kita masuk pada materi program linear ini, kita harus memahami terlebih dahulu materi prasyarat apa saja yang harus kita kuasai. Adapun materi prasyarat tersebut diantaranya yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau sering kita sebut dengan SVL-Devi, dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau SPTL-Devi. Kalian sudah belajar kan di kelas 10 dan di SMP juga kalian pernah diajarkan? Kita ulas sedikit ya. Sistem persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang memuat dua variabel dengan pangkat tertinggi 1. Bentuk umumnya biasanya seperti ini. AX ditambah BY sama dengan C, dan PX ditambah QY sama dengan R. Di sini ada dua persamaan, dan tandanya sama dengan. Jadi disebut sistem persamaan linear dua variabel. Adapun sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau SPTL-Devi, yaitu kita dapat mendefinisikannya sebagai hubungan dua keadaan yang memuat dua variabel berpangkat 1 dengan tanda hubung pertidaksamaan. Di sini ada persamaan AX ditambah BY lebih dari C. Untuk tanda lebih dari di sini bisa diganti dengan tanda kurang dari atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Syarat persamaan di atas, X-nya harus positif. Maksud X positif itu, konstanta X harus bernilai positif. Kalau menemukan X di depannya ada tanda minus, harus dikalikan min 1 dahulu. Dan BY itu boleh min atau boleh plus. Dalam menentukan nilai optimum fungsi objektif atau fungsi tujuan dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu metode uji titik pojok dan metode garis selidik. Tetapi kali ini kita hanya akan membahas dengan metode uji titik pojok. Sebuah titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan adalah sebuah titik pada atau di dalam daerah penyelesaian yang merupakan perpotongan dua garis pembatas. Titik pojok ini juga sering disebut dengan titik ekstrim. Titik-titik pojok inilah yang paling menentukan dalam menentukan nilai optimum fungsi tujuan dalam masalah program linear. Dengan menggunakan metode ini, kita diharuskan terlebih dahulu mencari titik-titik pojok dari daerah penyelesaian kendala, lalu mensubstitusikan ke bentuk fungsi objektif Z sama dengan AX ditambah B. Kemudian, bandingkan nilai-nilai Z dari setiap titik pojok. Nilai terbesar merupakan maksimum dan nilai terkecil merupakan minimum. Agar lebih memahaminya, kita lihat contoh berikut. Carilah X, Y sedemikian rupa sehingga fungsi objektif maksimum Z sama dengan 8000X ditambah 6000Y. Syarat-syaratnya yaitu 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 100, 2X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 160, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0.
Kita sederhanakan dahulu persamaan yang pertama, yaitu 2x ditambah 2y kurang dari sama dengan 100. Kita bagi 2 menjadi x ditambah y sama dengan 50. Dan yang persamaan kedua, 2x ditambah 4y kurang dari sama dengan 160. Kita bagi 2 jadi x ditambah 2y kurang dari sama dengan 80. Kita gunakan titik bantu terlebih dahulu. Kita misalkan x-nya dengan 0. Jika x-nya 0, maka y-nya sama dengan 50. Kemudian kita misalkan y dengan 0, maka x-nya bernilai 50. Kemudian kita cari titik bantu dari persamaan kedua. Persamaan kedua yaitu x ditambah 2y kurang dari sama dengan 80. Kita misalkan x-nya dengan 0, maka y-nya adalah 80 dibagi 2, yaitu y-nya sama dengan 40. Kemudian jika y-nya sama dengan 0, berarti x ditambah 2 kali 0 kurang dari 80. Jadi x sama dengan 80. Dari titik bantu di atas, kita mendapatkan titik-titik bantunya, yaitu dari persamaan 1, 0,50 dan 50,0. Dari persamaan kedua, titiknya 0,40 dan 80,0. Kita buatkan grafik koordinat kartesius terlebih dahulu. Dari titik-titik bantu yang sudah kita cari dari persamaan 1 dan persamaan kedua tadi. Pada sumbu Y, kita mempunyai titik 50 dan 40. Kemudian kita gambarkan sumbu X. Dalam sumbu X, kita mempunyai titik 50 dan 80. Kemudian kita hubungkan garis dari persamaan 1 dan persamaan kedua. Setelah kita menentukan titik-titik tadi, kita hubungkan garis dari persamaan 1 itu titik 0,50 dengan 50,0, dan garis kedua atau persamaan kedua 0,40 dan 80,0. Kita tuliskan dahulu nama dari garis tersebut agar dalam menyelesaikan daerah himpunan penyelesaiannya dapat lebih mudah. Ada berbagai cara dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian. Ada yang menggunakan titik uji, ada yang menggunakan garis, dan sebagainya. Di sini kita menggunakan garis saja supaya lebih mudah dalam menyelesaikannya. Kita menentukan mana kiri dan mana kanan dari sebuah garis. Adapun ciri dari kiri atau bawah menunjukkan nilai optimum tersebut minimum, dan ciri dari kanan atau atas menunjukkan nilai optimum tersebut maksimum. Dari garis tadi kita tentukan daerah hasil penyelesaiannya. Karena dalam persamaannya kurang dari sama dengan dan garisnya miring seperti itu,
maka daerah hasil penyelesaiannya ke sebelah kiri. Kemudian persamaan yang kedua juga sama, kurang dari sama dengan, dan garisnya pun miring ke kiri. Kita lihat dalam syarat tadi, X-nya kan lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti garis X lebih dari sama dengan 0 berada di sebelah kanan karena lebih dari. Kemudian Y lebih dari sama dengan 0, maka berada di atas garis X. Kita lihat daerah hasil penyelesaiannya. Untuk menentukan daerah hasil penyelesaiannya, kita harus melihat daerah mana yang terarsir oleh semua garis. Kita perolehlah daerah hasil penyelesaian. Dari daerah hasil penyelesaian, kita menemukan titik pojok. Kita namai titik-titik pojok tersebut dengan A, B, C, dan D. Kita tuliskan dahulu titik-titik pojok yang kita punya. Titik A yaitu 0,0, kemudian B 0,40, kemudian titik C belum diketahui berapa titiknya, kita tuliskan saja D terlebih dahulu yaitu 50,0. Untuk mencari titik C, kita eliminasi dua persamaan dari persamaan pertama dan kedua, karena itu merupakan perpotongan dari dua garis tersebut. Kita eliminasi persamaan ke-1 dan persamaan kedua. Kita eliminasi X dan menghasilkan Y sama dengan 30. Kemudian kita substitusikan Y sama dengan 30 ke persamaan pertama, X ditambah Y sama dengan 50. Kita substitusikan jadi X ditambah 30 sama dengan 50. X sama dengan 50 dikurangi 30. Jadi X sama dengan 20. Sekarang kita telah menemukan titik C yaitu 20,30. Untuk menentukan nilai maksimum, kita masukkan titik-titik pojok tersebut ke dalam fungsi objektif Z. Untuk titik A diperoleh 0, titik B diperoleh 6000 dikali 40 sama dengan 240.000. Kemudian titik C 20,30 kita masukkan ke dalam fungsi objektif, jadi 8000 dikali 20 ditambah 6000 dikali 30 sama dengan 160.000 ditambah 180.000, jadi hasilnya yaitu 340.000. Titik D 50,0, jadi 8000 kali 50 ditambah 6000 dikali 6, hasilnya sama dengan 400.000. Jadi
nilai maksimum berada di titik D 50,0 dengan nilai maksimum 400.000. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentunya menemukan berbagai masalah yang berhubungan dengan matematika. Dalam program linier, sesuatu yang masih dinyatakan dalam kalimat-kalimat umum, kemudian kita ubah menjadi sebuah model matematika. Model matematika adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari ke dalam bentuk matematika, sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan secara matematis. Adapun cara membuat model matematika yaitu: yang pertama, baca keseluruhan soal cerita yang disediakan. Yang kedua, identifikasi masalah yang ada dalam soal. Apa saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan dalam soal tersebut. Yang ketiga, tuliskan ketentuan-ketentuan yang ada ke dalam sebuah tabel agar kita lebih mudah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat, tetapkan besaran masalah dalam soal sebagai variabel. Kita nyatakan dalam huruf agar sederhana dalam penulisan dan tidak ribet. Yang kelima, buatlah sistem persamaan atau pertidaksamaannya. Catatan, gunakan tanda berikut apabila misalkan dalam soal cerita tersebut ada kata maksimal atau memaksimalkan atau paling banyak atau tidak lebih dan sebagainya, kita gunakan kurang dari, sama dengan, atau kurang dari. Kemudian tanda lebih dari, sama dengan, atau lebih dari jika dalam soal terdapat kata minimal, meminimalkan, atau paling sedikit atau tidak kurang dan sebagainya. Contoh aplikasi program linier dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada seorang pedagang khusus menjual produk A dan produk B. Produk A dibeli seharga Rp2.000 per unit dan dijual dengan laba Rp800. Kemudian, produk B dibeli dengan harga Rp4.000 per unit dan dijual dengan laba Rp600. Jika ia mempunyai modal Rp1.600.000 dan gudangnya mampu menampung paling banyak 500 unit, maka keuntungan terbesar diperoleh bila ia membeli. Setelah kita mengetahui apa saja yang diketahui dan ditanyakan dalam soal, kita buat dahulu sebuah tabel. Produk A dan produk B. Kita misalkan produk A dengan X dan produk B dengan Y. Produk A dibeli dengan harga 2.000 dan produk B dibeli dengan harga 4.000 dan modal yang tersedia adalah 1.600.000. Kemudian kapasitasnya dalam gudang tersebut hanya mampu menampung 500 unit. Jadi kita misalkan X tambah Y sama dengan 500. Tentukan model matematika dari tabel di atas. Dari persamaan pertama yaitu 2000X ditambah 4000Y kurang dari sama dengan 1.600.000. Kita bisa menyederhanakannya dibagi 2000 menjadi X ditambah 2Y sama dengan 800. Kemudian persamaan yang kedua, X ditambah Y kurang dari sama dengan 500. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena dalam gudang tersebut tidak mampu menampung lebih dari 500. X merupakan produk A. Ini tidak mungkin negatif, jadi X lebih dari sama dengan 0. Kemudian Y juga tidak akan negatif, berarti Y lebih dari sama dengan 0. Kita tentukan fungsi objektifnya, yaitu
fungsi Z sama dengan 800X ditambah 600Y. 800 dan 600 ini dari laba. Karena yang kita tanyakan adalah untuk mencari keuntungan terbesar. Sebelum kita membuat grafik, kita cari dulu titik bantunya dari persamaan 1 dan persamaan kedua. Dari persamaan ke-1, kita mendapatkan titik 0,400 dan 800,0. Kemudian dari persamaan 2, kita mendapatkan titik 0,500 dan 500,0. Kita hubungkan titik-titik bantu tadi menjadi sebuah garis. Kita mendapatkan gambar seperti berikut. Titik pojok A 0,0, titik pojok B 0,400, titik pojok D 500,0, dan titik C kita eliminasi atau substitusi dahulu persamaan 1 dan persamaan kedua. Kita mengeliminasi dan mensubstitusi persamaan 1 dan persamaan kedua menghasilkan titik potong, yaitu X sama dengan 200 dan Y sama dengan 300. Karena dalam soal kita akan menentukan nilai maksimum atau keuntungan terbesar si penjual, maka titik-titik pojok tadi yang sudah kita temukan masukkan ke dalam fungsi Z, yaitu labanya. Kemudian kita masukkan titik-titik pojok tersebut ke dalam fungsi Z dan menghasilkan dari titik A sama dengan 0, B sama dengan 240, C menghasilkan 340.000, dan titik D menghasilkan 400.000. Di sini kita lihat nilai yang paling terbesar berada di titik D, yaitu 500,0. 500 berada pada titik X, sedangkan X adalah produk A. Jadi, si penjual akan mendapatkan keuntungan maksimum jika membeli 500 unit produk A saja. Oke, video pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Mohon maaf apabila dari saya banyak kesalahan dan kurang jelas dalam menjelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.